Shalom Bapak Ibu. Baik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang layak menerima pujian dan hormat. Besen ela arahanin tehila le Elohenu rabun olamin harahamin melek yom hadim eleka Adonai ekara el Adonai et hanan neheni be ora misor eleket be derehu we leyare tito lahalak be esa risa wela saga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Bapak Ibu, sebelum duduk mari saling berfellowship, samping kanan kiri. Mari berjabat tangan, berikan senyuman yang terbaik. Saling berfellowship. Yang beribadah secara online, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dalam minggu pertama Februari, hari yang pertama sejauh ini sudah Tuhan tolong saudara dan saya. Mari bawa hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan bilang lebih baik satu hari duduk diam menikmati hadirat Tuhan daripada 1000 hari dengan hal-hal yang sia-sia. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Thank you Jesus. Kita nyanyikan
pujian. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. Only by your grace. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Katakan dengan sungguh, oh, ku ada, sebab ku ada karena kasih-Mu. Ku
kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau nyatakan sukacita kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya mau melihat tahun yang bersukacita. Tahun amanat agung Tuhan yang layak disembah. Kita sama-sama Bapak Ibu untuk menyelesaikan amanat agung. Siap menuai jiwa-jiwa buat Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian.
untuk Bapak Ibu tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Salam Bapak Ibu, karena hari ini minggu pertama di bulan ini, jadi kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, hari ini kami mau memberikan persembahan persepuluhan kami sebagai tanda ketaatan kami kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati umat-Mu yang memberikan dengan kerelaan hatinya, dengan sukacita, dan juga Engkau mau memberkati jemaat-Mu yang mengelolanya. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, layakan kuduskanlah persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi dupa yang harum dan bisa membuat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami siap memberikan persembahan persepuluhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menabuh Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan penyerahan anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Saudara semua jemaat bangkit berdiri. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, bertanugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Anak terkasih Shen Gabriela Nana, hari ini sesuatu yang luar biasa. Kedua orang tua Bapak Martin Kani dan Ibu Yuspin Selvi Bella mengambil keputusan yang luar biasa untuk menyerahkan Shen Gabriela Nana ke dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan, yaitu penyerahan anak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama-Mu kami mengangkat tangan kami. Kami melepaskan berkat buat anak terkasih kami Shen Gabriela Kana. Oleh karena iman kedua orang tuanya Bapak Martin Kana dan Ibu Yuspin Selvi Bella, satu keluarga ini mengambil keputusan yang luar biasa, membawa Shen ke dalam tangan kasih kuasa. Sejak hari ini sampai dengan seterusnya, Shen Gabriela Kana ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam campur tangan Tuhan. Masa depan Shen Gabriela Kana aman di tangan Tuhan.
Sakit penyakit tidak akan menyentuhnya. Tangan-tangan si jahat tidak akan menguasainya. Bahkan api-api asing tidak mendekatinya. Sebab anakmu telah diserahkan di dalam Tuhan. Kami sepakat Bapa akan mengurapi. Biarlah damai sejahtera Allah, sukacita, kekuatan surga turun atas anakmu Sen Gabriela Kana dan ayahnya Martin Kana dan Ibu Yuspin Selvi Bella, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sin Bella Gabriela Kana, engkau anak yang dikasihi. Lepaskan berkat buat Bapak Martin Kana menjadi imam dan kepala keluarga yang senantiasa tahu akan Tuhan. Lepaskan berkat buat Ibu Yuspin Silvi Bella dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kau mendidik anakmu dengan takut akan Tuhan. Keluargamu akan disebut keluarga yang beruntung. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. kasih Saya akan pimpin doa khusus buat kesembuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Sebab Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Pokok doa saya buat dua sahabat kita. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami minta doa kesembuhan. Kami minta campur tangan ilahi. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Wanita yang pendarahan menjamah jubahmu itu sembuh. Lazarus yang mati kau bangkit. Bartimeus yang buta melihat. Dan mujizat itu masih nyata. Saat ini kami berdoa khusus buat sahabat kami Reki Wawuruntu. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dan ulurkan tangan. Mujizat masih ada. Mujizat masih bisa terjadi. Kami sepakat dalam satu gereja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkan tangan-Mu dan kami boleh katakan, hamba-Mu sembuh. Kami juga berdoa kakak daripada Bapak Uktu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Dalam nama-Mu kami percaya ada kuasa mujizat dan campur tangan. Dari tempat ini kami lepaskan shalom. Dari tempat ini Engkau El Rapa yang kami tinggikan menjamahnya. Dan kami katakan sembuh. Dan kami semua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Apapun sakit kami, Engkaulah jalan keluar. Engkaulah jawab. Engkaulah kekuatan atas kami. Makasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Min yang berulang tahun. Kami berdoa buat Henry yang berulang tahun. Biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kedua hamba.
Shena juga Engkau berkati. Anak ini bertumbuh luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kejayaan dan kemuliaan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berhenti menjadi rema, tapi firman itu hidup menjadi daging atas kami. Yang nampak atas kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang melakukan mujizat, yang menjamah kami secara on-site maupun online. Nama Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan. Selamat buat keluarga Pak Martin telah menyerahkan anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setiap saya berdoa, yang khotbah saya rindu kita minta doa kuasa mujizat kesembuhan. Saya percaya di rumah Tuhan ada mujizat. Saya percaya di rumah Tuhan ada jawaban. Saya percaya di rumah Tuhan ada yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Oh, ada Pak Akong, saya lupa berdoa buat Pak Akong. Pak Akong sehat dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu gereja yang sering saya layani di Gajah Mada. Gereja itu namanya Light of City, disebut LOC di Hotel Novotel. Saya nggak ceritakan gerejanya bagaimana, itu gembalanya sahabat saya. Saudaraku, yang saya mau sampaikan adalah tidak pernah absen seorang oma dan opa datang ke gereja itu, tapi tidak sadar. Tidak sadar. Kenapa? Karena dia itu sudah udah koma. Dia dibawain infus, bukan 1, 3. Dia dibawa dengan tempat tidur. Umurnya sudah cukup umur 80 tahun. Saya tergerak begini, saya tanya sama keluarganya, anak-anaknya, saya tanya, alasan apa opa oma ini bukan suami istri, ini orang yang berbeda, keluarga yang berbeda. Saya tanya, alasan apa pergi ke gereja? Anaknya jawab, itu guncang saya dengar. Dia bilang begini, Pak, selama dia diizinkan hidup, izinkan dia mendengarkan firman. Itu keren. Itu. Sementara kita yang sehat, yang masih bisa, enggak seperti ini. Sampai keluarganya bilang begini, kalau toh dia dipanggil Tuhan di gereja ini pun, paling tidak ketika dia buka matanya dalam kematiannya, yang dilihat adalah Yesus. Amin. Sekali lagi, itu keren. Amin. Amin. Saudara bayangkan orang yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa masih mendahulukan Tuhan. Satu gereja lagi di Pluit Village. Nanti 3 minggu lagi saya pelayanan ke sana. Saudara dikasih kan, ada satu bapak, istrinya istrinya dari China, dari Cungkok maksudnya asli. Mungkin Pak Okto tahu kampungnya. Haleluya. Yang luar biasa bapak ini dikasihkan apa? Ginjalnya udah diganti 3 kali. Betul. Sekali ganti ginjal nggak main-main, 5 miliar. Tapi dia ke gereja dengan apa? Dengan alat-alat medis. Ketika dia berdoa, menemuin saya di ruangan pendeta, dia bilang gini, apa yang menyebabkan Bapak semangat? Dia bilang, 70 tahun saya di agama saya lama. Sekarang saya mengenal Tuhan. Nggak ada alasan buat saya nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu keren. Itu keren. Amin. Ya, tepuk tangan. Sementara saudaraku, banyak orang dikasihkan berkat, banyak orang diberikan kesempatan, banyak orang diberikan waktu, diberikan kesehatan, toh nggak maksimal di hadapan Tuhan. Bukankah ini kritikan terbuka buat kita? Yang setuju katakan amin. Ya. Pak Bu, ada halangan-halangan yang menghalangi kita biasanya datang ke rumah Tuhan. Amin. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terkadang menggelayuti kaki kita
seolah-olah kita sulit melangkah, problem seolah-olah lebih utama, kegiatan seolah-olah lebih utama. Dengar baik, hari-hari ini tidak ada alasan buat kita untuk tidak mendahulukan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Dan doa yang di rumah pun saudara juga mengalami terobosan. Amin. Allah sanggup, Allah bisa. Tapi ingat, kita juga harus punya kemauan. Untuk apa? Untuk menyingkirkan halangan-halangan itu. Amin. Boleh PowerPoint-nya. Tema saya soalnya nggak enak, ini sedikit. Saya lanjutkan minggu depan nanti. Barriers growth of faith. Portal, barrier, halangan apa yang menyebabkan iman kita nggak tumbuh? Betul? Ketika saya banyak bicara sama orang, saya mencoba mencari masukan. Apa yang menghalangi iman kita bertumbuh? Apa yang menghalangi kita tidak maksimal di hadapan Tuhan? Apa yang menyebabkan pujian penyembahan kita nggak sampai ke surga? Apa yang menyebabkan kita tidak fokus? Apa yang menyebabkan kita tidak maksimal di hadapan Tuhan? Coba sekarang tanya diri masing-masing. Kira-kira kita udah maksimal belum sama Tuhan? Anda dikasih kesempatan Senin sampai Sabtu untuk menikmati berkat Tuhan. Kalau kawan-kawan Advent selalu bilang Sabat Holy, apalagi Israel dikatakan Sabat Shalom, harinya Tuhan yang dikudus. Amin. Saya lanjutkan. Seringkali orang rindu bertumbuh. Siapa yang rindu bertumbuh imannya? Jangan amin tok ya, lakukan ya. Oke. Seringkali orang rindu untuk apa? Bertumbuh, tapi tidak sadar ada rem tangan, ada handrem yang masih ditarik. Handremnya apa? Kebiasaan. Handremnya apa? Kompromi. Handremnya apa? Masih ada waktu. Betul nggak? Amin. Ya. Itu nggak sadar kita masih tarik, tapi kita kepingin maju. Bagaimana mungkin? Kita ingin sampai ke tujuan dengan hebat, ke destiny ilahi dengan luar biasa, tapi handremnya masih ditarik. Kebiasaan masih kita biarkan. Kompromi masih menggelayuti hidup kita. Dan yang paling parah kalau bilang gini, masih ada waktu. Amin. Siapa nyangka cucu terkasih kita Kanso begitu cepat begitu. Bukan itu bisa menimpa saudara saya. Gitu mas, Anda masih tarik handbrake. Bilang kanan kiri, lepaskan handbrake. Bilang kanan kiri, melepaskan halangan-halangan. Ayo, amin. Ketika engkau fokus kepada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, percayalah, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok jawaban yang kau dapatkan, tapi Allah yang kita sembah, yang namanya Yesus Kristus, adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Amin. Sudah pakai handbrake masih diganjel lagi bannya. Betul? Klik berikutnya, tolong. Apa halangan yang pertama? Hidup dalam dosa. Coba saya kuliti satu persatu. Menikmati dan mempertahankan apa? Dosa. Pak, Bu, dosa itu kalau dibiarkan jadi nikmat. Betul nggak? Loh, kok nggak ada yang ngaku? Ya, suam-suam kuku kalau Anda enjoy di dalamnya, itu nikmat. Ada seorang saudagar yang sedang berjualan di luar pulau di Teluk Persia. Karena melewati padang gurun bukan 1-2 hari tapi bulanan. Tetapi dia bawa bekal dan dia bawa binatang yang hebat yang tahan di padang gurun, yaitu onta. Bapak Ibu mesti tahu namanya padang gurun itu kalau siang panas, malamnya pasti dingin luar biasa karena ada pohon-pohon. Nah, waktu malam sudah 3 hari berjalan, saudagar ini berhenti. Dia mendirikan tenda kecil.
Dia mau beristirahat. Dia masuk di tenda. Ontanya juga di sampingnya. 1 jam berikutnya dia kaget. Ada apa ya kok tubuhnya seperti ada yang ada angin. Padahal di padang gurun kan nggak ada kipas. Betul nggak? Ternyata dia bangun, saudaraku, dia lihat apa? Kepala daripada onta itu sudah masuk di tenda. Saudaranya bilang begini, oh kasihan dia, tidak apa-apa. Karena dibiarkan 2 jam, saudaraku, dia kaget, agak tertelungkup sedikit. Kenapa? Dia buka mata, ternyata ontanya, lehernya dengan kakinya udah masuk. Oh tidak apa-apa, kasihan. 2 jam berikutnya saudagar ini kedinginan. Kedinginan luar biasa. Kenapa? Dia buka mata, ternyata dia tidur di luar tenda. Yang di tenda siapa? Itu dosa. Itu gambaran dosa. Kita kompromi cuma sedikit, oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada yang lihat. Enggak apa-apa, cuma sebatas kepala. Nanti hari Minggu bertobat. Yang pertama, saudara, kalau engkau biarkan dosa itu, suatu ketika Anda yang ditendang dan dosa itu menguasai hidup saudara. Sekarang mengamin. Amin. Betul tidak? Kekhawatiran dipelihara. Yang penting kita viral, kita tekan. Gak usah. Kita cari nama sama Tuhan aja. Amin. Ibrani 12 ayat 1 berkata, menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu apa? Merintangi. Pak, Bu, yang membuat kita tidak maksimal penyembahan apa? Karena dosa. Yang menyebabkan kita tidak memiliki akselerasi dengan Tuhan apa? Karena dosa. Yang membuat, maaf, berkat kita tidak maksimal. Kenapa? Dosa kita pelihara. Saya nggak percaya, saya nggak suka dengan statement begini, hidup itu seperti roda. Nggak. Roda memang berputar, kadang-kadang tapi injek tai kuda. Betul nggak? Tai sapi juga. Betul nggak? Kalau nggak dibersihkan masuk ke mobilnya. Suka punya mobil bau. Suka punya hidup bau. Dosa semakin Anda pikul, semakin Anda bawa, maaf, semakin bau. Amin. Amin. Ayo Pak Bu, ini tahun Great Commission, tahun amanat aku. Saya setuju dengan ini. Kenapa? Karena tugas kita adalah menginjili orang lain. Yang jadi masalah, bagaimana mungkin kita menginjili orang kalau kita nggak jadi contoh? Bagaimana mungkin saya membuat orang ayo semangat-semangat kalau saya nggak semangat? Bagaimana mungkin saya bilang ayo sembah Tuhan, kita nggak pernah nyembah Tuhan? Jadi pertobatan, pemulihan, keteladanan harus dimulai dari siapa? Nah, yuk pegang dadanya. Dimulai dari saya. Dimulai dari siapa? Dari saya. Nggak usah nyuruh orang lain bertobat kalau kita nggak bertobat. Bagaimana mungkin saya mau memuridkan, saya mau menggembalakan, tapi kita nggak dimuridkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kemarin Pak Niko khotbah sampaikan satu ayat, nggak tahu kenapa saya berurai air mata. Saya menangis demikian rupa. Bukan khotbahnya, tapi ayat yang dia baca itu tiba-tiba itu mencengkeram hati saya. Tuhan, betapa hebatnya Engkau tolong aku. Betapa luar biasanya Engkau tolong aku. Sekian lama aku main-main dengan Engkau. Betul. Saya sampai kaget, wow. Saya nggak pernah sampai hancur hati seperti hanya gara-gara ayat saya pelototi, saudara. Wow, hebat Tuhan ya. Amin. Pak Bu, lihat saya sebentar. Yang di rumah juga.
Kalau Anda sudah lagi tidak punya kepekaan dengan firman, tumpul imanmu itu. Betul. Kenapa? Ada dosa. Amin. Ya, iman tidak bisa tumbuh di hati yang kompromi. Jadi gandum memang berdampingan dengan ilalang, tapi gandum tidak boleh kalah dengan ilalang. Amin. Ya, saya hari apa itu pelayanan di Senayan, ditanyain gini loh saat khotbah, Pak, kalau orang nanti perumpamaan gandum ilalang, kalau seandainya ada orang mati, Pak, sadar tidak Pak dia? Saya bilang sadar. Sadar. Saudara dibawa kemana? Sadar. Yang nggak sadar itu tubuhmu. Tubuhmu dikubur, rohmu tidak. Saudara akan dipisahkan mana kambing, mana domba, mana firdau, mana hades, mana gandum, mana ilalang. Yuk, yang paham tepuk tangan dulu. Amin. Saya serius sekali saudaraku menyampaikan ini. Kenapa? Karena ini adalah amanat aku. Matius pasal 28 ayat 20, orang klaim, dan ketahuilah bahwa Allah menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara bilang amin 10 kali lipat pun gak masalah. Tapi kalau 2 ayat di atas yang gak lakukan, ngomong kosong. Betul. Amin saudaraku. Ya. Dosa itu seperti racun yang pelan-pelan masuk. Terus yang kedua, menghambat kepekaan rohani. Siapa yang kepingin dengar suara Tuhan? Saya aja ini. Oke, lihat saya. Pertama, mulai dari suara hati. Kalau Anda mau bohong, Anda mau berbuat dosa, pasti hatimu ngelamar. Jangan dosa. Itu awal dari Anda mulai mendengar suara. Tapi kalau kita sudah tak acuh, masa bodoh, firman ini sudah saya dengar 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, kayak Yesus, 20 tahun yang lalu sekalipun. Tapi engkau nggak ada dalam firman itu. Rohani mulai tumbuh. Pak, Bu, Anda tumbuh imannya harusnya bukan karena semata-mata saya gembala, bukan karena semata-mata Pak waktu sebagai gembala atau para penatua. No. Anda harus bertumbuh karena firman Tuhan. Amin. Saya berani berkata demikian loh. Siapapun yang khotbah, kalau pijakannya bukan firman, sekarang nggak zaman cerita-cerita hanya menceritakan diri sendiri. Zamannya sekarang adalah firman itu hidup atas hidup kita. Yang setuju dengan. Terus yang ketiga, membuat doa terasa apa? Kosong. Coba nih lihat nih, kalau doa bareng-bareng ada yang tolak-tolak, ada yang kayaknya wajahnya udahlah itu kosong. Doamu seperti meninju angin. Hanya nggak enak saja kalau nggak doa, nanti dilihat sama Pak Gembala. Itu kan salah. Apa sih doa? Engkau berjumpa, bertemu, engkau berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dan kalau kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, masa kita main-main? Sama dengan dengaran firman. Saudara main firman, usah. Aduh, kemarin saya sempat mana Ruslan. Depan saya perempuan ibu-ibu dengerin firman, dengerin firman WA, dengerin firman apa saudaraku, apa nggak tahu nonton chat apa. Saya bilang ini melecehkan Tuhan. Betul? Melecehkan. Kalau buka firman oke lah, sekarang zaman digital. Tapi kalau main, setelah itu apa? Pak ini khotbah semangat, ngorok. Ada nggak yang bertanya sama saya, Pak, doa yang paling hebat itu jam berapa, Pak? Hah? Jam berapa?
Jam 3, jam 4. Jam berapa? Masalahnya gini, yang jawab doa tidak. Jangan bilang jam tapi saya masih tidur, Pak. Kalau saya ditanya, jawaban saya gampang. Doa yang paling hebat jam berapa? Jam 2, jam 3 pagi. Tapi saya jarang lakukan. Tapi saya asal tanya jam yang hebat, tak? Sama yang jawab tadi kan jam sekian. Itu karena ya dijawab aja. Kenapa? Karena ketika engkau berdoa bangun, lepas pergumulan atau tidak, sebelahmu masih ngorok. Betul Pak? Sebelahmu masih ngorok. Engkau datang di hadapan Tuhan, sujud di altarnya. Terus ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskan. Sorry Bapak Ibu, saya percaya dengan iman Tuhan tidak tahan kesinggasan. Dia pasti suruh malaikat siapa yang datang. Apa pergumulannya? Apa masalahnya? Kasih apa ini? Amin. Karena bukan hanya kita, Yesus pun selalu berkata, bangun pagi, pagi benar. Amin. Amin. Tapi jangan amin toh, dengerin ya. Karena buktinya apa? Kalau Anda tidak bangun pagi, kelihatan ke gereja terlambat, bangun kesiangan. Betul? Saya lanjutkan aja deh. Yang keempat apa? Firman tidak lagi apa? Menegur. Jangan dusta, tapi dusta. Jangan bohong, tapi bohong. Jangan menginginkan milik orang lain, tapi masih ngelamun, mengimajinasi. Betul nggak? Haleluya. Klik berikutnya. Yang kedua, tidak memiliki disiplin rohani. Ini penghalang iman bertumbuh. Iman tidak otomatis hanya karena apa? Lama Kristen, Pak Bu, lihat saya sebentar, yang lebih tua daripada saya. Anda jangan bangga dengan kekristenanmu tanpa pertobatan. Betul. Saya beberapa waktu yang lalu diizinkan sama Rusman kalau nggak salah, membaptis orang yang sudah berumur 83 tahun. Sebelumnya pelayan Tuhan kemana-mana. Saya tanya, loh, apa yang salah hukum sampai tahu? Saya baru bertobat 3 tahun yang lalu. Puji Tuhan masih sempat bertobat. Loh iya, kalau tidak, sia-sia pelayanan. Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Bukan orang yang memanggil Tuhan akan masuk kerajaan. Doa pribadi kosong. Baca firman, kalau ingat, itu pun sepotong-sepotong. Tapi kalau update status firman, padahal nggak ngerti isi firmannya. Saat teduh nggak ada. Terus apa? Ibadah tidak konsisten. Saya rasa kemarin doa pengerja kita putuskan, ibadah jam sekian, pra-ibadah jam sekian. Kemarin saya kumpulkan pelmus, banyak masukan saya berikan buat dia. Ini keputusan kita konsisten. Yang setuju katakan haleluya. Pak, Jakarta macet. Bukan Jakarta kalau tidak macet. Di Kalimantan saja macet. Ya, ada lubang banyak. Jangankan di Depok, di Gunung Kidul sana macet. Makanya persiapkan diri dengan baik. Bilang kanan kiri mempersiapkan diri. Haleluya. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari apa? Mulut Allah. Jadi perkataan, penyampaian firman yang disampaikan buat saudara, buat saya, harusnya apa? Menjadi sarana
otot-otot rohani kita menjadi kuat. Pak Bu, lihat saya sebentar. Lihat ya, di Alkitab. Tidak ada hamba Tuhan yang diberkati tanpa proses. Catat perkataan saya. Baca Alkitab di rumah. Tidak ada hamba Tuhan, nabi Tuhan sekalipun dipakai Tuhan tanpa proses. Jadi kalau diproses gak usah nyalakan Tuhan. Yang mengerti bilang oh, amin. Paham? Haleluya. Saya berdoa dengan firman yang kita dengar, iman kita tumbuh. Masalah itu biasa. Betul. Gak usah takut sama masalah. Betul? Gak usah ditakut-takuti dengan masalah, gak usah. Kalau diizinkan masalah itu terjadi, berarti dibalik masalah ada rencana Tuhan yang indah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kau nyanyi ini keras, kayak bermasalah semuanya. Haleluya. Amin. Ayolah Pak Bu, saudara kira semua orang semua punya masalah. Orang mati pun punya masalah. Kenapa? Setelah nanti dihakimi masuk mana? Itu masalah buat mereka. Selama kita tahu masalah, ayo kita sadar, kita bertobat supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan. Tepuk tangannya lebih baik. Haleluya. Nanti Bu Devi khotbah kedua lebih keras mungkin. Karena ada waktunya kapan. Klik berikutnya, yang terakhir. Sisanya saya lanjutkan minggu depan. Hanya jadi apa? Pendengar. Masuk kiri. Itu firman kan hanya di gereja. Di luar nggak ada itu. Wow. Aku kuduskan di gereja, di luar kudusan. Wow. Nggak boleh Bapak Ibu. Dimanapun kita ditempatkan, kita menjadi suratan yang terbuka. Betul? Saya ada loh ketemu suatu ketika membicarakan kekudusan di tempat ini. Keluar ada 2 orang sudah melanggar kekudusan. Saya hampir tanya kenapa? Nanti dia jawab, itu kan di gereja tadi Pak. Mata. Bilang kanan kirimu, dimanapun aku berada, aku menjadi suratan yang terbuka. Yang setuju tepuk tangan. Banyak orang, nih lihat nih, saudara, lihat saya sebentar. Suka dengan khotbah yang menyentuh. Saya tiap pagi nonton pendeta A, besok pendeta B. Oh dia begini sampai disimpan, diupload, di-update status. Apapun siapapun pendetanya, kalau saudara gak lakukan, omong kosong. Ya, omong kosong. Di-upload, di-forward kemana-mana, seolah-olah kita sudah pelajari. Dengar baik, Anda bukan hanya pendengar. Siapa yang kepingin masuk surga hanya jadi penonton? Wih, good man masuk surga. Wih, Aci duluan masuk surga. Ini pelayan Tuhan yang tuh, kok saya nggak masuk? Hati-hati. Berbahagialah kalau hari ini sudah mendengar dan mau bertobat. Haleluya. Kalau nggak bertobat, ya urusanmu sendiri. Pokoknya saya udah mengingatkan. Oke? Suka khotbah yang menyentuh. Wih, kalau gimana gitu, sampai membanding-bandingkan. Kok yang ngono, kok dibanding-bandingkan. Jelas Yesus gak ono lawannya. Haleluya. Menangis saat ibadah, terseduh-seduh. Sampai tersungkur-sungkur oleh orang lihat, wow. Tapi di luar kelakuannya, media sosial kita, cara tutur kata kita, nggak mencerminkan firman. Ayo bertobat. Amin. Amin. Weh, saya sekarang khotbah di luar, berkhotbah atau temanya rata-rata bertobat atau binasa. Orang mikir, guys. Tapi dipakai bahasa Inggris sedikit. Iya. Repent. Kan kelihatannya, apa makanan apa ini? Kalau bertobat,
Nggak bertobat masuk neraka. Amin. Ayolah dimulai dari Eom dulu. Yang mau bertobat angkat dulu. Angkat dulu. Yang mau bertobat angkat dulu. Yang tidak mau tidak usah, tidak apa-apa. Surga. Ayo sekali lagi. Yang bertobat dulu. Surga milik saudara. Yang tidak masuk neraka. Ayo tepuk tangan yang mau. Ayo dulu. Ayat terakhir Yakobus 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku apa? Firman, dan bukan hanya apa? Pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Siapa yang pernah tertipu? Siapa yang pernah menipu? Mau kutipu kau? Ya tak? Kita tertipu sakit, apalagi apa? Anda mendengar dan melakukan. Anda nipu Tuhan. Oh, ada yang bilang amin. Kalau nipu Tuhan hukumannya apa? Sadar toh? Halo? Everybody? Yang di rumah, halo? Amin. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi hendaklah kamu apa? Menjadi pelaku firman dan bukan hanya apa? Pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau kita menipu diri sendiri, menipu Tuhan, kita tuntut hak kita di hadapan Tuhan, kita tuntut berkat kita di hadapan Tuhan, kita minta lebih daripada Tuhan. Ya nggak ada cerita, nggak ada cerita. Amin. Perpuluhan itu bukan karena pendeta kepingin, mengorganize uang saudara untuk kepentingan tertentu. Tidak, itu firman. Itu firman. Anda lakukan atau tidak, Anda ambil keputusan. Betul. Minggu lalu saya dengar 2 lembar uang palsu diberikan ke Bapak. Beberapa waktu yang lalu amplop dibuka, isinya bungkus permen. Dengar baik kalau Anda yang melakukan. Itu mengkhianati Tuhan. Itu menyakiti hati Tuhan. Kalau memang udah ada, nggak ada yang maksa saudara bersama. Nggak memberikan persembahan. Nggak ada yang memaksa. Kita tugas saya sebagai pendeta mengingatkan. Amin. Nggak ada yang marahi saudara untuk kalau nggak mau kamu nggak masuk. Nggak begitu. Tetapi kalau kita sadar itu firman, dengan sukacita kok kita lakukan. Kalau itu firman, dengan sukacita kita kerjakan. Kalau itu firman, biarlah firman itu hidup. Menjadi halangan apa? Kurang, Pak. Nggak cukup, Pak. Bagaimana nanti? Sejauh engkau memperkatakan ini, seperti itulah engkau terjadi atas hidup. Amin. Saya tahu ngomong gini nanti ada yang membicarakan. Aku nggak pusing. Amin. Amin. Urusanku menyampaikan firman Tuhan. Saudara terima, puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Nggak diterima, terlalu. Haleluya. Amin. 3 hal ini Bapak biasa sampai harusnya ada 8 poin. Halangan-halangan itu yang membuat Tuhan gak maksimal. Saya rindu dulu Bapak Ibu berdoa setiap kita. Semua Anda, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, Anda semuanya maksimal di hadapan Tuhan. Tepuk tangan. Haleluya. Saya menambahkan ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau mulia, Engkau dahsyat, Engkau agung. Oh Rabbasya. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku.
yaitu sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami Tuhan. Kami menyadari halangan-halangan yang kami hadapi, tapi kami mau berbalik dan sungguh-sungguh. Tuhan, kuduskan jemaat, baik yang di gereja maupun yang onsite, bahkan yang online. Kau berkati orang yang ada untuk kami berlemas perjamuan kudus. Kuduskan pelayan-pelayan, kuduskan hamba yang akan memimpin perjamuan kudus ini. Hamba mengangkat tangan memberkati roti dan anggur. Biar sakramen perjamuan kudus berkenan dengan sikap tubuh dan sikap hati yang benar. Kami hampiri meja perjamuan kudus. Kami siap masuk dalam sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan sujud di hadapan. Sudah mendapatkan roti dan anggur. Saya minta dengan segala kerendahan hati, baik yang di rumah maupun yang di gereja, dengan sikap hati, sikap tubuh yang benar, kita menerima sakramen perjamuan kudus. Angkat rotimu tinggi di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan, yang di rumah maupun yang di gereja, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Ini bukan cawan biasa, tapi ini cawan perjanjian baru. Lalu sesudah itu Yesus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang online maupun yang onsite, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih buat berkat yang diberikan kepada kita. Terima kasih buat keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Terima kasih buat keluarga-keluarga yang diberkati, anak-anak yang baik, orang tua yang memberikan teladan, bahkan anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Katakan terima kasih, terima kasih.
firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman yang baru saja Tuhan perdengarkan kepada setiap kami jemaat. Mampukan kami Tuhan, beri kami roh-Mu yang kudus dan hikmat, supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami akan memberi, Tuhan berkati persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI Eon. Kami menghimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah agar para pekerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 1 Februari 2026. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah MKids dan GC. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKids dan GC. Jemaat EO, mari bergabung dalam Community of Love atau PUL. Berikut adalah nama-nama PUL, lokasi, dan gembala PUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan PUL terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman dalam sepekan. Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali beribadah di GBI Eon? Boleh angkat tangan. Haleluya, jemaat yang setia. Bapak Ibu, kita rindu GBI Eon menuai jiwa-jiwa baru. Amin. Mari sama-sama kita melaksanakan amanat agung ini, tugas kita bersama. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Doa berkat saya persembahkan kepada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu.
Terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah apa yang telah engkau dengar. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri. Maka berkat Tuhan teramat cukup dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang diberkati Tuhan kita katakan amin.